Round 3 kualifikasi Piala Dunia tak terasa makin dekat saja, dan PSSI mau tak mau harus ngebut proses para pemain baru yang sudah dijanjikan, termasuk oleh Romeni dan Kevin Dix. Dan dengan bergabungnya Martin Paes mungkin bakal menjadi jembatan penghubung kedua pemain tersebut. Karena seperti yang kita tahu, kalau semuanya bergabung, maka kekuatan timnas akan menjadi lebih kuat, sehingga peluang mereka untuk membawa Indonesia bermain di Piala Dunia semakin terbuka lebar. Setelah makan bersama dengan STY dan juga staf pelatih timnas Indonesia, Erick Thohir seketika langsung ngegaspol untuk mempersiapkan diri jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI kayaknya mulai berpacu dengan waktu untuk paling tidak mengamankan 2-3 nama dulu untuk bisa main di bulan September. Nah, selain Martin Paes yang sudah resmi bisa membela timnas pada bulan September nanti, kali ini berita lainnya datang dari Kevin Dix dan Ole Romeni. Memang baik Kevin atau Ole, ini rumornya sudah berulang kali dibahas. Namun bagaimanapun memang harus diakui kalau kedua pemain itu adalah pemain yang secara posisi sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Kevin dengan kepiawaiannya mengawal lini belakang, serta Ole dengan kemampuan mencetak golnya yang bagus, tentu akan membuat kekuatan Indonesia menjadi lebih oke. Dan terbaru setelah melihat Martin Paes bergabung ke skuad Merah Putih pada bulan September mendatang, membuat Ole dan Kevin semakin tertarik untuk memperkuat Panji Garuda. Dan jika nantinya kedua pemain itu jadi bergabung dan menyusul Martin Paes di skuad timnas Indonesia, sudah pasti ini akan sangat berpengaruh karena kualitas mereka yang memang di atas rata-rata. Nah, khusus Ole, keputusannya untuk memfallback Erick Thohir disinyalir menjadi pertanda kalau memang selama ini berkas Ole sudah diurus, tapi memang nggak digembar-gemborin. Bisa jadi permintaan dari Ole atau gimana, kita nggak ngerti. Karena ya tahu sendirilah netizen kita seperti apa. Dan kabar ini pun kayaknya juga sudah menyebar luas, sebab Australia serta Arab Saudi yang notabene adalah lawan Indonesia di bulan September nanti, tiba-tiba berencana untuk mengubah game plan yang ada ketika melawan Indonesia andai Kevin dan Ole masuk. Dan sebagai calon lawan di grup C, kita tentu tahu kalau lawan-lawan Indonesia pasti juga sudah mengamati luar dalam kekuatan tim Garuda. Nah, seperti Arab Saudi misalnya, mereka pastinya sudah membuat game plan menyusul absennya Jordi Amat dan Justin Hubner karena akumulasi. Kemungkinan yang mainkan Elkan, karena kami yakin Coach Hin pun pasti akan panggil dia, karena Elkan memang secara kualitas bagus banget. Sayang kalau nggak dipanggil lagi, kan gitu. Tapi masalahnya bukan di situ, sebab jika Kevin Dix ini masuk, kemungkinan besar trio back yang main bukan Jai, Ridho, dan Elkan, melainkan Jai, Kevin, dan Elkan. Jelas bagi Arab ini akan membuat mereka harus mengubah plan, sebab secara kualitas Kevin Dix jelas masih 2-3 level di atas Rizky Ridho. Lalu di barisan depan, apabila Ole masuk, kemungkinan trio di depan kan Rafa, Ole, dan Ragnar, yang secara individu bagus. Jadi ya memang untuk melawan back-back Arab yang pasti ngutamain fisik, kita butuh pemain yang skillful, cepat tapi secara body balance kuat. Ya, kriteria itu pasti ada di trio tadi. Begitu pula Australia yang pasti nggak akan seenaknya mengirim crossing ke kotak penalti seperti di Piala Asia. Sebab di lini belakang khususnya kiper, kalau yang main Martin Paes ya sudah pasti Australia nggak akan bisa main seperti ketika kipernya Hernando. Lalu di barisan pertahanan, Graham Arnold sedang dipusingkan dengan cederanya dua bek yang dimiliki. Ya, dikutip dari News AU, dua pemain tersebut adalah Jordan Boss dan Ryan Strain. Jordan Boss adalah pemain andalan Graham Arnold di sektor bek kiri Australia. Pemain klub Westerlo tersebut mengalami cedera saat menjalani laga perdana Liga Belgia melawan Cercle Brugge pada 29 Juli 2024 yang lalu.
Sedangkan Ryan Strand yang mengalami cedera hamstring juga akan menjadi kerugian bagi Australia di sektor bek kanan. Mungkin kalau Jordan Bos kayaknya sudah biasa main saat melawan Indonesia, tapi Ryan yang dipastikan nggak bisa karena ia harus absen hingga 12 minggu. Tentu saja bagaimanapun ini menjadi pukulan telak bagi Graham Arnold karena bek kanan dan United tersebut sudah jadi starter Australia dalam 6 laga terakhir di pertandingan resmi. Sementara itu, melihat Ole dan Cavendish makin dekat dengan timnas Indonesia membuat media Vietnam makin panas. Dan menurut media tersebut, masuknya dua pemain itu sudah pasti akan membuat Indonesia jadi tim yang makin berbahaya. Karena semua tahu, Indonesia sekarang benar-benar jadi tim ASEAN rasa Eropa. Timnas Indonesia diketahui berpeluang sukses menaturalisasi Cavendish. Selain itu, PSSI juga berupaya meyakinkan dan melaksanakan rencana naturalisasi oleh Romeni, yang juga merupakan striker berdarah Belanda dan Indonesia. Jika Dix dan Romeni benar-benar dinaturalisasi di Indonesia, skuad Garuda menjanjikan tambahan pemain yang sangat berkualitas. Ulas Detau 247. Ya, pada intinya dengan bergabungnya Martin Paes pada bulan September nanti, membuat dua pemain seperti Ole dan Cavendish makin mempertimbangkan untuk bergabung dengan Indonesia. Dan jika semua bisa bergabung dalam waktu dekat ini, jelas kekuatan timnas Indonesia bakal menjadi kejutan di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan peluang Indonesia untuk lolos ke Pildun semakin terbuka lebar. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.